Pemirsa, sebuah mobil terbakar di depan SPBU di Bangkalan, Madura. Api yang cepat membakar membuat pengendara lain panik. Warga dikejutkan dengan terbakarnya sebuah mobil bak terbuka di depan SPBU Kamal, Bangkalan, Madura. Api langsung menyambar dan membakar seluruh bagian mobil. Peristiwa terjadi saat mobil sedang membawa barang rongsokan. Kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan Ahmad warga Kuanyar, Bangkalan tiba-tiba mengeluarkan api dari bagian mesin. Api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian mobil. Di bawah mobil keluar asap. Kemudian si sopir, Bapak Ahmad, turun, kemudian tidak lama kemudian terjadi kebakaran. Dan beruntung tadi ada Bapak-bapak TNI Polri yang membantu untuk memadamkan sebelum tim pemadam kebakaran tiba di tempat. Api padam 1 jam kemudian. Usai peristiwa tersebut, mobil dievakuasi. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Safrawi melaporkan. Pemirsa, 6 hari menikah, seorang wanita dibunuh suaminya di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sakit hati karena korban telah hamil 3 bulan dengan pria lain. Pembunuhan terungkap setelah 5 bulan karena kerangka korban terkubur di galian dangkal. Tulang kerangka manusia ditemukan seorang warga Sambian, Bangkalan di tengah perkebunan yang jauh dari permukiman. Warga yang menemukan awalnya menyangka tulang sapi. Polisi yang mendapat laporan warga melakukan penyelidikan mendapati tulang dalam cekungan tanah dan ditumbuhi semak rumput. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi temuan kerangka. Kerangka dibawa ke rumah sakit dalam kondisi terpisah. Dari barang bukti serta keterangan saksi diketahui identitas korban Sesi, wanita warga Lantek Galis, Bangkalan. Sesi menghilang sejak bulan April dan keluarga sempat kehilangan jejak. Itu hanya dilaporkan atau hanya menjadi pembicaraan di seputar desa dan hanya dilaporkan ke pihak kepala desa setempat. Tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, selama 5 bulan, hampir 5 bulan ini, apakah tersangka tidak ditanyai oleh pihak korban? Jawabannya adalah pada dasarnya pihak keluarga korban ini tidak ada yang mengenal tersangka. Salah satu keluarga korban sempat menemui Mas Han yang dekat dengan Sesi. Jadi pernikahannya pun tidak ada yang tahu, kecuali hanya satu orang, yaitu adik kandung korban yang sempat menanyakan kepada tersangka, di mana kakak saya, dan dijawab secara sederhana oleh tersangka bahwa, loh, kemarin kakakmu sudah saya antar, sudah pulang, setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi. Polisi kemudian menangkap Mas Han, suami Siri Sesi. Mas Han mengakui telah membunuh istrinya 5 bulan lalu karena merasa dibohongi. Bilangnya saya hamil 3 bulan sama Samsul. Terus saya bilang, kenapa kok kamu mau menyadari sama aku? Ya takutnya nanti kalau lahir takut nggak punya bapak ini. Ya disuruh sama Samsul, suruh nikahin sama aku. Oh, Samsul nyuruh sampean untuk menikah dengan korban? Saya dikasih nomor, terus kasih nomor suruh nikahi sama aku begitu. Mas Han merencanakan pembunuhan setelah Sesi menceritakan hamil dengan pria lain sebelum menikah. 6 hari terakhir. Tahu-tahunya ya begitu. Saya sudah dengar dari perempuannya dia hamil. Ya kita ya nggak punya firasat lagi ya di mana. Terus keesokan harinya kamu berencana untuk membunuh itu. Setelah ada pengakuan dari korban? Iya. Usai membunuh, Mas Han sempat bertemu keluarga Sesi.
Habis lebaran, saudaranya itu Pak, yang kemarin ke sana itu. Kubunya itu. Dia nelpon, Kamu bilang gimana? ya bilangnya alasannya saya pernah ketemu di Tanah Merah. Nah, Tapi sudah pulang. Ya. dia ikut orang lain, cuman kita itu ya Tidak tahu keberadaannya. nggak tahu keberadaannya di orang mana kemana gitu. Alasannya begitu ya. Polisi menangkap Mas Han karena kedekatannya dengan korban dan diketahui kerabatnya. Sementara Mas Han sudah 1 bulan di kantor polisi karena kasus pencurian yang dilakukan. Ya, ketika ditanya, terakhir kita tanyakan kepada keluarga, terakhir hilang itu kapan? Sekitar 3 sampai 5 bulan yang lalu. Terakhir kira-kira dia sama siapa gitu, sama siapa saja, disebutkan A, B, C, ya kan? Disebutkan tersebutlah nama satu yang seorang pelaku tindak kriminal pencurian dan sedang ditahan di Polsek Konang. Dan Mas Han sakit hati merasa cintanya dihianati korban. ternyata dari pelaku mengakui bahwa sudah melakukan nikah siri, dan dalam perjalanannya tersebut dari korban ini diakui oleh pelaku katanya melakukan selingkuh, tapi selingkuh sama siapa kita juga nggak tahu, dan dilakukanlah pembunuhan berencana dengan mengajak korban jalan-jalan ke daerah Konang tersebut, di daerah suatu perkebunan di sana. Mas Han mencurigai Sesi, istri sirinya yang telah hamil 3 bulan. Awalnya Sesi tidak mengakui kehamilannya, namun saat ditanya Mas Han, Sesi mengaku hamil dengan pria lain sebelum menikah dengan Mas Han. Terbakar cemburu, Mas Han merencanakan pembunuhan. Mas Han mengajak Sesi jalan-jalan ke perkebunan. Ternyata di kebun, Mas Han menganiaya istrinya hingga tewas. Mayat Sesi dibiarkan semalam di kebun. Keesokan harinya, Mas Han membuat galian untuk mengubur mayat Sesi. Namun karena galian tidak dalam, setelah 5 bulan, kerangka Sesi muncul ke permukaan tanah. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti cangkul serta pakaian korban. Tersangka tetap menghadapi kasus lain pencurian yang dilakukan bulan lalu. Mayat dalam karung ditemukan warga desa Jongjing, Serang, Banten di tempat pembuangan sampah di tepi jalan raya. Polisi yang melakukan penyelidikan mengumpulkan barang bukti dan membawa mayat ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk diotopsi. Mayat dalam karung seorang wanita. Penemuan mayat berawal dari warga yang sedang lari pagi. Mau olahraga gitu, jogging, jalan-jalan pagi. Pas dilihat ada di karung, disepak-sepak, pas dibuka ada tangannya. Langsung ya anak-anak pada panik ya, bilangin orang-orang warga gitu. Langsung bawa di dalam karung itu ada mayat gitu. Itu mayat laki-laki perempuan itu? Perempuan itu, Pak. Setelah diotopsi dan diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, identitas korban diketahui Naisih, warga Jatilio, Mauk, Tangerang. Identitas korban terungkap, polisi menangkap Adi, suami korban. Adi ternyata merupakan paman kandung korban yang tinggal bersama selama 5 tahun. Hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Tapi korban dan pelaku ini berstatus menikah atau menikah siri? Secara negara tidak tercatat. Secara negara tidak tercatat, secara siri pun juga sebenarnya tidak bisa diakui karena kan masih hubungan darah antara paman dengan paman sendiri. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Adi mengakui membunuh istrinya karena sakit hati. Adi dendam selama ini sering bertengkar dengan korban. Motifnya sakit hati karena dibilang laki-laki tidak mampu menafkahi, kemudian bayinya nangis suruh nyusuin, si istri tetap diam-diam saja, cuek saja, makanya timbul niatan untuk dilakukan pembunuhan. Tidak mendapat restu menikah, Adi dan Naisih memilih tinggal bersama. Keduanya tidak direstui keluarga karena Adi merupakan paman kandung Naisih. Tinggal serumah, Adi dan Naisih memiliki 2 anak. Selama 5 tahun tinggal bersama, Naisih sering memarahi Adi karena penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga.
Adi dan Naisih sering terlibat pertengkaran. Malam hari saat bayinya yang berusia 40 hari menangis, Naisih tidak mau menyusui. Berulang kali Adi meminta, namun Naisih tetap tidur. Adi jengkel, kemudian menganiaya Naisih hingga tewas. Pagi hari, Adi membungkus mayat Naisih dalam karung dan dicampur dengan barang bekas. Mayat dibawa dengan sepeda motor dan Adi mengajak anaknya, kemudian dibuang di tempat sampah. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, kasur, serta sepeda motor. Menurut Putri Langka, psikolog Universitas Pancasila, latar belakang sakit hati seharusnya tidak menjadi alasan seseorang menyelesaikan masalah dengan bertindak kriminal. Meski korban dianggap mengkhianati, pelaku selalu mengutamakan hikmah dari perjalanan hidup yang dialami. Sebetulnya yang lebih penting adalah nantinya pelajaran apa yang bisa kita tarik dari peristiwa-peristiwa ini. Misalnya ada ada kemampuan yang harus dibangun, yaitu mengelola rasa marah. Jadi ketika ada rasa marah hadir di kita, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita masih memiliki pertimbangan yang logis gitu ya. Kita nggak langsung melakukan hal-hal yang punya konsekuensi jangka panjang yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, seperti itu. Kalau saya lihat ada hal-hal yang harus dibangun dari dalam diri sebuah orang, yaitu bagaimana kemampuan mengelola emosi, terutama emosi marah. Supaya ketika kita marah, kita tidak mengambil keputusan-keputusan dengan pertimbangan yang tidak matang dan akhirnya menjadi keputusan sesaat. Ada hal yang harus dibangun gitu ya dari diri setiap orang. Salah satunya adalah bagaimana cara mengelola emosinya supaya tidak mudah melakukan hal-hal yang sifatnya impulsif seperti itu. Seorang ibu muda tewas mendadak saat lomba balap karung. Apa penyebabnya? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi. Jalan